Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Kemudian jangan lupa kerjakan latihan di akhir video ini ya. Mintalah bantuan orang tua untuk mendampingi anak-anak selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya, yaitu pelajaran seni budaya dan prakarya, tentang gerak kuat dan gerak lemah pada tangan. Semoga anak-anak Ibu masih ingat ya. Baik, jika anak-anak Ibu masih ingat, apa perbedaan gerak kuat dan gerak lemah? Ya benar, gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan penuh semangat. Sedangkan gerak lemah pada tari adalah gerak yang dilakukan dengan tidak menggunakan otot. Kalian hebat sekali, ternyata anak-anak ini masih ingat pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini ada Udin saat masih kecil dan sudah besar. Pada gambar pertama, Udin sedang merangkak. Dan pada gambar yang kedua, Udin sedang berlari. Merangkak dan berlari termasuk salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Selanjutnya, coba perhatikan gambar ini. Pada gambar ini, Udin bersama teman-temannya sedang bermain kijang dan rusa. Dalam permainan kijang dan rusa ini dibutuhkan gerakan berjalan dan melompat. Nah, berjalan dan melompat termasuk ke dalam gerak lokomotor atau gerak berpindah tempat. Inilah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kombinasi gerak merangkak, berlari, melompat, dan meloncat. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Kompetensi dasarnya yaitu memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan gerakan merangkak, berlari, melompat, dan meloncat dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan gerak merangkak, berlari, melompat, dan meloncat dengan baik dan benar. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu gerak lokomotor? Ya benar, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya adalah merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Gerak berjalan dan berlari dapat dikombinasikan dengan melompat dan meloncat. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan apa itu gerak merangkak, berlari, melompat, dan meloncat. Yang pertama adalah gerak merangkak. Gerak merangkak adalah gerak yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan lutut yang ditempelkan pada permukaan lantai atau tanah. Kemudian yang kedua, gerak berlari. Gerak berlari adalah keadaan di mana kaki berpindah tempat ke depan dengan kecepatan maksimum dan lebih cepat dari berjalan. Selanjutnya yang ketiga yaitu gerak melompat. Gerak melompat adalah kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki. Dan yang keempat yaitu gerak meloncat. Gerak meloncat adalah
kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan dua kaki. Itulah perbedaan antara gerak merangkak, berlari, melompat, dan meloncat. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara melakukan gerakan merangkak, berlari, melompat, dan meloncat. Yang pertama adalah cara melakukan gerakan merangkak, yaitu pertama-tama ambillah sikap merangkak. Kemudian kedua telapak tangan dan kedua lutut dan kedua ujung kaki menempel di lantai. Setelah itu, mulai bergerak ke depan. Dimulai dengan kaki kiri bersama dengan tangan kanan. Lalu diikuti kaki kanan bersama dengan tangan kiri. Gerakan yang kedua yaitu berlari. Pertama-tama, anak-anak harus berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Yang kedua, kaki kanan maju ke depan dan tangan kiri diayun ke depan. Kemudian, langkahkan kaki dan tangan secara bergantian dan dilakukan dengan kecepatan maksimum. Yang ketiga yaitu gerakan melompat. Pertama-tama, anak-anak harus melakukan sikap awal, yaitu berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Kemudian yang kedua, posisi tolakan. Anak-anak harus menolak dengan satu kaki dan kedua tangan diayunkan ke belakang. Dan yang ketiga, posisi melayang di udara. Kedua kaki dirapatkan. Dan yang keempat, posisi mendarat. Anak-anak harus mendarat dengan dua kaki, lutut sedikit ditekuk, dan kedua tangan di depan dada. Selanjutnya adalah gerakan yang keempat, yaitu gerakan meloncat. Yang pertama, sikap awal. Anak-anak harus berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Kedua, posisi tolakan. Anak-anak harus menolak dengan dua kaki dan kedua tangan diayunkan ke belakang. Kemudian yang ketiga, posisi melayang di udara, kedua kaki dirapatkan. Dan yang keempat, posisi mendarat. Anak-anak harus mendarat dengan dua kaki, lutut sedikit ditekuk dan kedua tangan di depan dada. Itulah cara melakukan gerakan kombinasi merangkak, berlari, melompat, dan meloncat. Selanjutnya, Ibu akan mengajak anak-anak ke lapangan. Ibu akan mempraktikkan kombinasi gerak merangkak, berlari, melompat, dan meloncat. Baik anak-anak, sekarang Ibu sudah berada di lapangan bersama dengan Ibu Fitriyanti. Halo anak-anak. Di video pembelajaran hari ini, Ibu dan Ibu Fitriyanti akan memberikan contoh cara melakukan gerakan kombinasi merangkak, berlari, melompat, dan meloncat. Sebelum kita melakukan gerak kombinasi merangkak, berlari, melompat, dan meloncat, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu.
kombinasi merangkak, berlari, melompat, dan meloncat. Selanjutnya kita akan kembali ke kelas. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu sudah berada di kelas kembali. Nah, itulah tadi penjelasan tentang gerak kombinasi, merangkak, berlari, melompat, dan meloncat. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu gerak merangkak adalah gerak yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan lutut yang ditempelkan pada permukaan lantai atau tanah. Kemudian gerak berlari adalah keadaan di mana kaki berpindah tempat ke depan dengan kecepatan maksimum dan lebih cepat dari berjalan. Selanjutnya yang ketiga yaitu gerak melompat. Gerak melompat adalah kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki. Dan yang terakhir adalah gerak meloncat. Gerak meloncat adalah kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan dua kaki. Fungsi dari gerak kombinasi ini dapat melatih kekuatan otot kaki dan otot tangan. Nah, itulah tadi kesimpulan pada materi kita hari ini. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu? Baik, jika sudah, selanjutnya silakan anak-anak kerjakan latihan berikut ini, yaitu mempraktikkan gerakan merangkak, melompat, dan meloncat. Mintalah bantuan orang tua, kakak, atau abang di rumah jika kalian mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan latihan ini. Jangan lupa ucapkan tolong jika membutuhkan bantuan dan ucapkan pula terima kasih jika kalian sudah mendapatkan bantuan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!